Salam Pramuka. Apa kabar kakak-kakak calon pembina gugus depan yang saat ini mengikuti kursus mahir dasar tahun 2020 untuk Korwil 1 Pusdiklacap Banyuwangi. Kami berharap kakak-kakak semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelatihan pada hari ini. Kakak-kakak sekalian, perkenalkan, nama saya Andi Eko Pramono. Kami sering dipanggil dengan nama Kak Andi. Kami bertempat tinggal di perumahan Mendut Regensi, Blok G nomor 7. Sehari-hari, selain sebagai pelatih dari Pusdiklacap Banyuwangi, juga membina di gugus depan SDN 4 Penganjuran. Pada hari ini, kakak-kakak sekalian bersama saya akan menerima materi tentang cara membina pramuka. Sekali lagi, materi hari ini yaitu cara membina pramuka. Kakak-kakak peserta kursus mahir dasar, sebelum materi ini tersampaikan, pada awal sebelumnya kakak-kakak sudah menerima materi fundamental dalam gerakan pramuka, prinsip dasar kepramukaan, dan metode kepramukaan. Materi-materi yang akan kami sampaikan saat ini adalah kelanjutan dari materi-materi yang sudah kakak-kakak pelajari sebelumnya. Materi membina pramuka tentu sudah sering kakak-kakak lakukan pada gugus depan masing-masing. Sebelum kakak mengikuti kursus mahir ini, dalam bertugas sebagai pendidik atau pembina pramuka, ini sudah sering kakak-kakak lakukan. Mari kita belajar bersama, berlatih bersama, mengenal lebih jauh bagaimana cara membina pramuka dibagi menjadi 4 subbab bagian. Yang pertama, membina pramuka dengan sistem AMOM. Yang kedua, mengenal tugas dan tanggung jawab pembina. Yang ketiga, menentukan metode membina yang sesuai dengan tujuan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenal ragam metode dalam menyajikan kegiatan pramuka. Yang pertama, membina pramuka dengan sistem AMOM. Sistem AMOM adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan, paksaan, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Sistem AMOM mewajibkan pembina pramuka melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yaitu maksudnya di depan menjadi teladan. Yang B, ing madya mangun karso, maksudnya di tengah-tengah mereka atau pembina membangun kemauan. Yang C, tuturi handayani, maksudnya dari belakang pembina memberi daya kekuatan atau dorongan dan pengaruh yang baik ke arah mandiri. Dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka wajib bersikap dan berperilaku A. Cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepantasan, keprahasajaan, kesederhanaan, kesanggupan, berkorban, dan kesetiakawanan sosial. Yang B, disiplin disertai inisiatif. Yang C, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, semua manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sistem AMOM dalam gerakan pramuka memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadinya, bakatnya, kemampuannya, dan cita-citanya. Pembina pramuka sebagai pamong hanyalah menjaga, membenarkan, meluruskan, mendorong, memberi motivasi, tempat berkonsultasi, dan
bertanya. Yang kedua, mengenal tugas dan tanggung jawab pembina. Membina pramuka merupakan kegiatan memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan. Apa yang harus dikembangkan? Yang pertama yaitu kepribadian. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, kecenderungan atau keinginan serta kemampuan peserta didik sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif, pelopor, dan mandiri. Menentukan metode membina yang sesuai dengan tujuan. Syarat penting dalam membina adalah yang pertama, mengetahui sifat kejiwaan peserta didik. Sifat-sifat anak usia siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Yang kedua, mengetahui keinginan atau kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, mengetahui latar belakang yang terdiri dari budaya, sosial ekonomi peserta didik. Yang keempat, pembinaan harus menarik minat peserta didik. Di sini, materi pembinaan dapat dibungkus dengan lagu-lagu, tari-tari, gerak, permainan, perlombaan, cerita, penugasan, bakti yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Sifat-sifat dan cara membina anggota pramuka. Yang pertama, sifat anggota pramuka siaga. Sifat anggota pramuka siaga yang pertama yaitu senang meniru. Yang kedua, senang berdendang, menari, dan bernyanyi. Yang ketiga, suka dipuji atau mudah merajuk. Yang keempat, senang menceritakan dan mengadukan apa yang diketahui dan dialaminya. Yang kelima, rata-rata masih manja. Yang keenam, suka berbekal. Dan yang terakhir yaitu sangat senang bermain. Cara membina siaga. Cara membina siaga yaitu yang pertama dilakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Membina siaga adalah fase awal dalam pendidikan. Maka sifat-sifat pembina siaga tidak bisa dicontoh oleh anak usia siaga, harus tidak memunculkan di permukaan. Misalnya, pembina merokok, membentak-bentak, berkata jorok, dan lain sebagainya. Materi pembinaan banyak dibungkus sehingga menarik, misalnya menceritakan sifat-sifat kepahlawanan yang perlu dicontoh dengan sosiodrama. Sesuatu yang khayal baik untuk memupuk imajinasi siaga, tetapi jangan berlebih-lebihan. Cerita tentang fabel, parabel, baik untuk siaga dalam abad modern ini, baik apabila imajinasi tersebut dipadukan dengan teknologi, misalnya dengan menggunakan slide atau menggunakan metode-metode yang lain sehingga semakin membuat menyenangkan. Selanjutnya, permainan perang-perangan tidak cocok untuk kejiwaan siaga. Maka dari itu, hindari untuk permainan yang bersifat perang-perangan. Selanjutnya, siaga harus sudah diperkenalkan secara nyata bagaimana setiap hari berbuat kebaikan, baik dalam latihan maupun melalui pesan pembina untuk melaksanakannya di rumah. Untuk melatih kreativitas siaga, otak belahan kanan, maka akan sangat baik mereka difungsi membuat lagu sederhana, yel-yel, tarian, menulis pengalaman, atau mengarang, atau membuat jingle-jingle yang menyemarakkan kasih sayang. Selanjutnya, kehidupan siaga itu ada di perindukan. Selanjutnya, pembina lebih banyak ing ngarso sung tulodo. Tadi siaga, sekarang sifat-sifat pramuka penggalang. Sebagian sifat-sifat siaga masih ada variatif masing-masing anak. Yang kedua, senang bergerak, senang mengembara. Yang selanjutnya, usil, lincah,
senang mencoba-coba, mulai menyukai lawan jenis, suka dengan sifat-sifat kepahlawanan, suara sudah mulai pecah atau parau bagi penggalang putra. Cara membina penggalang. Yang pertama, dapat menggunakan sebagian cara-cara membina siaga, tetapi sifatnya situasional. Yang kedua, kegiatan yang menantang, pengembaraan, hiking, climbing, dan camping paling disukai penggalang. Namun demikian harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya dan tidak boleh terlalu sering dilakukan. Yang ketiga, kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting diberikan, misalnya berjenis-jenis PBB dan upacara. Yang keempat, reward dan punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan. Yang kelima, kehidupan penggalang ada di regu. Oleh karena itu, kekompakan, kreativitas, dan disiplin beregu harus dipelihara. Yang keenam, pembina lebih banyak ing madya mangun karso, atau di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar atau bekerja. Menentukan metode membina yang sesuai dengan tujuan. Pramuka itu harus dibina sesuai dengan minatnya untuk mengabdi dan berkarya melalui proses yang pertama, learning by doing. Artinya, belajar itu sambil bekerja. Yang kedua, learning by teaching. Artinya, belajar sambil mengajar. Yang ketiga, learning to earn. Belajar mencari penghasilan. Yang keempat, earning to live. Penghasilan untuk hidup. Yang kelima, living to serve. Kehidupan untuk bekal abadi. Yang keenam, learning to be, belajar untuk jadi dirinya sendiri. Kegiatan yang disajikan hendaknya disusun bersama peserta didik dengan memperhatikan 3 pilar atau soko guru kepramukaan, yaitu yang pertama, asas modern. Kegiatan kepramukaan hendaknya menyesuaikan dengan perkembangan zaman, selalu bervariasi dan baru sehingga tidak membosankan. Yang kedua, asas manfaat. Artinya, kegiatan kepramukaan hendaknya disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungannya. Yang ketiga, asas taat. Artinya, kegiatan kepramukaan hendaknya menjadi media untuk mendidikkan pelaksana atau pengamalan kode kehormatan pramuka. Mengenal ragam metode dalam menyajikan kegiatan pramuka. Yang pertama, metode cerita. Fungsi dari metode cerita yaitu agar peserta didik bersemangat melaksanakan kegiatan. Maka kegiatan itu harus dibungkus dengan cerita. Cerita yang disajikan jangan terlalu fantastis atau khayal, cukup masuk akal, berkaitan dengan cerita rakyat dan kepahlawanan. Yang kedua, metode pemecahan masalah, misalnya dengan pemberian surat sandi, teka-teki, dan lain-lain. Yang ketiga, metode tak terduga atau surprise, yaitu memberi kegiatan yang tidak diberitahukan sebelumnya. Misalnya pemberian hadiah ulang tahun, menguji kecakapan melalui permainan sehingga yang bersangkutan tidak tahu bahwa ia diuji. Yang keempat, metode lomba, yakni sekali-sekali mengadakan lomba antar peserta didik secara perorangan untuk menggairahkan peserta didik. Yang kelima, metode kerja kelompok, yaitu memberi tugas kepada tiap regu yang diawasi oleh pembinanya. Yang keenam, metode bermain peran atau role playing, yaitu peserta didik diminta untuk memerankan suatu peran dalam atraksi api unggun. Yang ketujuh, metode pangkalan, yaitu menggunakan pos atau pangkalan
sebagai tempat untuk memberi latihan-latihan tentang beberapa hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Yang kedelapan, metode belajar sambil melakukan, yaitu peserta didik diberi latihan sekaligus mempraktekannya. Misalnya, tali temali, semapur, LKBB, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, metode diskusi, yaitu mengangkat suatu tema untuk dipecahkan bersama baik per regu ataupun satu pasukan dengan dipimpin oleh seorang pembina. Untuk tugas kakak-kakak pembina, yaitu membuat skenario membina atau pegangan membina. Tentukan materinya, metode yang digunakan, alat yang dibutuhkan, waktu yang diperlukan, tujuan atau sasaran, dan yang terakhir yaitu tentukan jalannya kegiatan dari awal sampai akhir. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.